Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah ada di video pengumpulan data mengenai investasi. Oke. Oh ya, jangan lupa ya, like, subscribe, follow channel YouTube saya yang lain Gudang Emas dan Perak dan juga IG saya ya. Boleh mampir ke mentorkeuangan.com untuk dapat ada buku gratis mengenai Gold-Based Financial Planning. Oke, ini adalah materi sharing dan edukasi ya, bukan sebuah saran pengambilan keputusan. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. You are the one who responsible for your own life, not your company, not your friends. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita dan selalu dilindungi oleh Allah, sehat walafiat. Amin. Oke, kita sudah pada masih di tahap kedua ya, ketiga aja belum, masih di tahap kedua dari proses perencanaan keuangan, yaitu pengumpulan data. Dan kita sudah di sub terakhir, yaitu mengenai investasi, data investasi yang harus teman-teman cari untuk nanti di next step berikutnya kita lakukan analisa. Jadi teman-teman kalau bisa data yang tadi sudah di video-video sebelumnya sudah kita bahas ya, aset personal, aset liquid, aset investasi ini kalau bisa dicari dengan baik. Utangnya juga, arus kasnya ini pencatatannya seperti apa harus teman-teman lakukan dengan baik dan akurat, seakurat mungkin. Dana darurat dan asuransi nanti akan sangat mudah dalam melakukan financial check up sederhana ya. Oke, pengumpulan data investasi. Jadi yang harus diketahui tentunya pertama adalah tujuan keuangan teman-teman. Misalnya untuk dana pendidikan anak, targetnya misalnya adalah dalam 5 tahun lagi 50 juta rupiah. Nah, nilai sekarangnya 50 juta rupiah, dan dengan inflasi pendidikan misalnya berapa persen per tahun akan dapat diketahui berapa future value-nya. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai data investasi ini selain tujuan keuangan dan targetnya, berapa nilai dan waktunya, apakah sudah ada dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan tersebut. Jadi untuk 50 juta tadi, teman-teman sudah mengalokasikan belum? Apakah sudah ada 10 juta rupiah kah yang ditaruh di suatu tempat? Kalau sudah ada, di mana penempatan investasinya, dan profil risikonya apa sudah pernah diukur teman-teman. Jadi kalau untuk tadi 5 tahun lagi, tapi lalu teman-teman taruh di misalnya tabungan gitu ya. 5 tahun itu kan cenderung untuk tujuan keuangan jangka menengah ya. Kalau tabungan jangka pendek. Jadi kalau tabungan sekarang paling returnnya sekitar ya 2% aja udah bagus banget ya, 2%. Apakah cocok untuk teman-teman mendapatkan value tadi yang 50 juta rupiah di sekarang, padahal di 5 tahun lagi bukan 50 juta lagi. Apakah 2% itu sudah cukup ya returnnya? Belum lagi teman-teman harus cek nanti berapa yang selalu ditabung, diinvestasikan setiap bulan. Nah, ini data-data yang akan banyak kita tanyakan nanti pada saat financial check up. Jadi selain sudah harus tahu berapa tujuan keuangannya, nilai sekarangnya berapa, dan future value-nya berapa, dan itu dengan sebuah asumsi inflasi, teman-teman harus tahu sudah ada dana belum yang dialokasikan. Kalau untuk 50 juta tadi belum ada sama sekali yang dialokasikan, maka kita akan bisa mengukur bahwa teman-teman perlu mengalokasikan sekian juta rupiah selama berapa tahun. Nah, ini pentingnya nanti kita dalam melakukan perencanaan keuangan. Jadi ada target-target yang akan kita susun nanti. Jadi target yang disusun tadi, kalau semuanya cukup berat, mau nggak mau harus dipilih mana yang lebih urgent dan mana yang lebih menjadi prioritas ya. Jadi cukup ini aja sebenarnya nih. Anda sudah tahu tujuan keuangan, nilai sekarang berapa, future value-nya berapa, dan sudah ada belum dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan. Kalau belum ya berarti tulis 0. Kalau sudah ada, ditaruh di mana? Dan returnnya kira-kira berapa ya, ini harusnya tambah lagi ya, returnnya berapa dan profil risiko apa sudah pernah diukur. Jadi ini saya pengen tahu nih, misalnya teman-teman naruh di tabungan semua tapi ternyata profil risikonya agresif gitu misalnya, berarti nggak cocok. Anda cocok di saham, bukan di air dulu. Salah ya, kayaknya salah, analoginya kebalik. Misalnya profil risikonya agresif gitu ya, tapi terlalu banyak menaruh di deposito. Nah, padahal kebutuhannya juga ternyata tujuannya kebanyakan untuk jangka panjang. Kalau ditaruh deposito boleh nggak sih? Ya boleh aja, cuman pasti akan harus
effortnya akan lebih besar daripada kalau teman-teman taruh di instrumen yang bisa memberikan return lebih tinggi dari tabungan. Anyway, kita akan bahas itu nanti ya di segmen investasi. Yang penting sekarang cari datanya dulu. Sudah ada belum dana yang dialokasikan khusus? Kalau aset tadi kan ada aset personal, ada aset liquid, ada aset investasi. Nah ini sebenarnya di situ tujuannya. Anda sudah punya belum dana atau aset yang dialokasikan untuk tujuan investasi tersebut ya? Kalau belum katakan 0, kalau sudah ya berarti harus dibagi. Yang buat yang rumah ini buat tujuan apa, yang di deposito ini untuk tujuan apa, yang saham ini untuk tujuan apa. Ini harus bisa dibagi nanti ya. Nah, ini adalah tugasnya ya, jadi catatlah tujuan keuangan yang dimiliki, target nilai investasinya berapa, target tahunnya kapan, serta asumsi investasinya berapa returnnya ya. Berapa yang sudah diinvestasikan dananya yang dialokasikan, dan ukur profil risiko teman-teman. Ini supaya lebih gampang kita nanti memberi ya, ini bukan video pemberian saran. Jadi kalau teman-teman udah tahu profil resikonya agresif atau moderat atau konservatif, teman-teman mungkin akan lebih nyaman dalam melakukan diversifikasi portofolionya ya. Kalau orang yang moderat mungkin ya udah di saham separuh, di apa yang konservatifnya yang returnnya lebih kecil separuh juga. Tapi kalau Anda adalah orang yang agresif, mungkin porsi di saham atau bisnis itu bisa lebih besar daripada porsi investasi di reksadana pasar uang. Nah itu gunanya kita mengukur profil resiko kita. Ya. Oke demikian, nah ini udah di video terakhir mengenai pengumpulan data. Di video selanjutnya kita akan bicara mengenai analisa data atau financial check up. Nah ini kita akan dari data yang sudah teman-teman kumpulkan, kita coba analisa. Mudah-mudahan saya akan bisa buatkan sebuah contoh sederhana ya dari sebuah kasus yang akan kita bisa pakai di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas like, subscribe, komen, perhatiannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.